Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Ini suaraku kedengaran nggak ya? Tes, tes. Beneran kok. Sip. Ini teman-temannya boleh diingetin lagi. Ini yang join baru 20. Kemarin pertemuan kami ada berapa ya? 10 atau bisa apa? Dijawil teman-temannya buat join. Pasti 15 lagi sampai soal ini. Oke teman-teman mungkin bisa dimulai sekarang ya. Mungkin yang belum bergabung nanti bisa sekali nyusul. Nggak apa-apa, udah jam 3.15 soalnya. Takut oh, waktu juga nanti. Kemarin terakhir sampai jam 5 soalnya. Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kok nggak jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin Shalom, Om Swastiastu bagi yang beragama lain, berkepercayaan lain. Selamat sore, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman Muslim yang sudah merayakannya kemarin dan sekarang sudah memasuki fase Lebaran ketupat ya. Ya saya cuma ngucapin aja sih. Oke, mungkin bisa kita mulai materinya sekarang ya tentang literasi bahasa Inggris ini. Kemarin pertemuan terakhir itu ada materi kita yang belum kita. Mungkin kita akan membahas itu dulu ke apa, membahas materi kemarin yang belum selesai ya di pertemuan kedua kemarin. Dan ini nanti kayaknya kebanyakan materi kita sampai pada pertemuan tiga ini hampir selesai ya. Jadi nanti materinya tinggal dikit. Jadi mungkin akan saya gembleng, saya coba dengan memperbanyak latihan soal teman-teman. Oke, saya coba share screen dulu. Oh, bisa send request. Multiple. Nah, mana ya? Bisa. Kita kumpulkan. Oke, nah,
Unstated ini tadi. Oke ya, kemarin sampai sini teman-teman. Kemarin terakhir sampai stated of inference atau conclusion ya. Tentang kesimpulan. Sekarang kita sampai di stated atau unstated question. Bentar, question. Teman-teman ya. Halo, tes tes. Oke. eh yang pertama yaitu stated question. Stated question ini adalah biasanya pertanyaan yang jawabannya itu kalau bisa dibilang itu selain tertulis itu tersurat kalau bahasa Indonesianya itu. Jadi jawabannya itu pasti ada dalam bacaan, dalam teks gitu. Ini salah satu pertanyaan yang mungkin bab- kan soalnya itu kayak gini, which of the following is true according to the passage gitu. Dan yang kedua itu it is stated in the passage that. Jadi yang pertama ini uh, pernyataan di bawah ini yang mana yang benar menurut menurut bacaan. Terus yang kedua ini it is stated in the passage that ini dinyatakan di bacaan bahwa nah, ya dinyatakan itu yang mana. Biasanya opsinya kan ada A, B, C, D, E, ada empat atau lima itu lah. Itu yang paling benar, yang paling sesuai dengan bacaan itu yang banyak. Terus passage indicates that bacaan ini mengindikasi tentang apa gitu. Ini kan masih tentang sesuatu yang sesuatu lah. Sesuatu yang bisa dibaca dan bisa teks gitu. Yang keempat yaitu based on the passage, the author mentions that berdasarkan dari bacaan atau teksnya, penulis mention sesuatu tentang apa gitu, menyebut ya, menyebut tentang apa. Nah itu saya yang paling nyambung itu satu sampai lima jawaban itu, nah, itu yang paling nyambung itu yang apa gitu. Nah itu biasanya stated ini ada kebalikannya yaitu unstated question, ada pasangannya lah. Nah biasanya kalau stated stated itu apa sih, bentar, lupa aku. Stated stated itu biasanya tuh yang benar, yang sesuai dengan bacaan. Nah, kalau unstated itu biasanya kebalikannya. Ya, yang bentuk not, false, except, kecuali gitu ya. Atau yang bentuk yang salah, not mentioned, tidak disebutkan, not stated, juga tidak tidak tertulis di dalam bacaan gitu. Jadi unstated question itu cuma pertanyaan yang menanyakan informasi yang tidak disebutkan di dalam bacaan atau di dalam teks. Artinya kita sebagai eh, ketika mengerjakan soal itu kita diharuskan memilih jawaban yang justru paling tidak nyambung, paling gak ada di dalam teks itu nggak disebutkan. Yang paling salah itu yang mana gitu. Nah, ini kan kebalikannya yang stated question ya. Terus contoh soalnya itu kayak gini ya, ada tiga inilah yang paling muncul itu. According to the passage, all of the following are true except bacaan semua pernyataan di bawah ini adalah benar kecuali lah. Kalau kecuali ini kan ya otomatis yang ditanyakan adalah yang salah, yang paling nggak masuk akal, yang paling nggak cocok itu yang mana gitu dari bacaan yang disebutkan itu. Dan yang kedua, which of the following is not stated in the passage? Di mana, mana yang dari kalimat-kalimat di bawah ini yang tidak tidak dituliskan secara spesifik di dalam bacaan. Which of the following is not mentioned in the passage? Nah, ini sama lah, cuma beda bentuk aja. Stated sama mentioned. Not stated, non mentioned. The following is not mentioned in the passage. Mana dari kalimat di bawah ini yang tidak disebutkan di dalam bacaan. Tuh.
Cara menjawabnya ya, ini strategi atau trik lah. Cara menjawab soal state atau unstated question is already tadi. Soal true. Eh, Benar salah itu yang gini, satu, baca dan pahami soal dengan benar. Nah, maksudnya baca dan pahami itu kalian coba coba klasifikasikan dulu lah. Ini kira-kira masuk yang stated, yang true, yang tersurat di dalam teks atau yang unstated, yang kira-kira jawabannya itu yang salah gitu, yang paling salah, paling nggak nyambung dengan teks itu. Nah, tapi kalian kalian itu unstated atau unstated itu lah. Nah, itu kan setelah kalian membaca, setelah kalian memahami ini tentang apa, gagasan pokoknya tentang apa lah. Ini kalian cari yang poin pertama itu, ini dulu. Ini tentang apa gitu. Yang kedua yaitu temukan kata atau kalimat kunci atau keywordnya ya. Tentang sedikitnya apa gitu. Jadi, selain temukan kata kunci dalam dalam teks ya, kalian juga kalau bisa baca soalnya dulu aja. Kadang orang itu ini kesalahan orang, orang banyak itu orang itu baca soalnya dulu, mendingin baca soalnya dulu daripada eh mendingin bacanya dulu baca soalnya. Sebenarnya harusnya yang paling benar dan paling efisien baca soalnya dulu. Kita harus mengantisipasi jangan sampai kita buang-buang waktu di dalam pada saat UTBK itu tadi. Pertama kita cari kata kunci soalnya ya, ini tentang state atau pasti ya. Dan juga habis itu baru kita baca dan pahami eh, apa bacaannya itu tadi. Kita cari keywordnya itu, keywordnya tentang apa. Nah, carilah. Terus habis itu ketiga yaitu periksa opsi yang tersedia. Lalu cocokkan dengan isi jawaban. Jadi setelah kita membaca soal, itu kan yang paling penting ya. Terus yang kedua itu cari keywordnya tentang apa yang ditanyakan itu tadi ya. Terus yang ketiga kita baru kita periksa opsi opsi yang ditanyakan itu tadi, semisal tentang stated ya, tentang sesuatu yang harusnya ada di dalam teks. Misal ini tentang biologi gitu, terus ada soalnya itu kayak bacanya itu kayak membahas bagian-bagian tubuh atau tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita gitu. Terus soalnya mana bagian tulang yang tidak disebutkan di dalam bacaan. Nah itu contohnya kayak gitu. Nah, barulah kita cari ini paling ini jawabannya. Kita kita baca soalnya dulu, kita baca jawabannya, baru kita cari di bacanya itu tadi. Yes. Udah ini. Oke. Ada pertanyaan guys untuk statement-statement. Masih ada yang kurang paham atau agak cepetan saya jelasinnya. Ini habis itu nanti untuk langsung kita latihan soal aja. Ya, tambah tes. Lalu jadi lagi ya. Kesulitan. Gimana mati ini? Kita langsung ke pembahasan soal aja. Soal aja. Soal. Salah, salah. Salah dokumen. Benar. Hmm, hmm, hmm.
ini kan canggih main tapi film minggu kemarin jadi beberapa udah kita baca ya beberapa udah kita bahas kemarin mungkin mungkin lupa saya lupa ya gitu habis juga kemarin habis libur ya minggu lalu kan libur karena lebaran nih sayang mana stated nah ini unstated ya. Unstated nah ini kan ketika kita menjumpai soal kayak gitu ya biasanya kalau di T3 itu kan itu ya cuma satu bacaan satu soal gitu kan ya satu bacaan gini kan satu bacaan terus biasanya ya nggak gini sih nggak bakalan sistem kayak gini misalnya satu soal soal bisa kayak gini terus satu soal gini kan nah itu kita kita baca baca soalnya dulu nah ini kan udah jelas ya false ini berarti kan nanyain tentang unstated question yang mana yang paling nggak nyambung nggak ada di dalam teks itu yang mana gitu. Which of the following statement is false? Teks nah ini berarti baru dibaca apa bacanya gitu. Coba saya baca dulu ya. Australians will sing a different version of their national anthem from 1 January after Prime Minister Scott Morrison announced a change to the words on Thursday. Ini minggu lalu udah kita baca tapi ya gak apa-apa saya ulangi lagi. Australia akan menyanyikan besar dari itu disampaikan mulai dari dimulai pada saat 1 Januari setelah Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan perubahan pada kata, maksudnya pada beberapa kata di hari Kamis. The anthem will no longer reflect Australia as young and free in attempt to reflect the country's long indigenous history. The announcement was a surprise but welcome across the government. Eh, lagu kebangsaan ini lagi menuju pada citra negara Australia yang muda dan bebas. In an attempt sebagai percobaan untuk merefleksikan secara, secara yang panjang. Pengumuman ini adalah sebuah kejutan, tapi juga di welcome, maksudnya disambut dengan baik oleh lintas mereka gitu. Jadi seluruh pemerintah Australia itu menyambut dengan baik. Ini. Morrison said he hopes the change will create a spirit of unity. People inhabited Australia for tens of thousands of years. It was colonized mostly by English settlers in the 18th century. Pak Morrison mengatakan bahwa dia berharap dengan perubahan ini dapat menciptakan spirit of unity, semangat kesatuan, semangat kesatuan. Masyarakat uh, inhibited menanti 10 hingga ribuan tahun sebelum itu dibaca kolonialis Muslim yang dijajah oleh kebanyakan orang kulit putih atau Inggris di abad ke-18. The line to be removed in the anthem, which is called Advance Australia Fair, is for we are young and free. Instead, people will sing for we are one and free. The line baris yang dihapus dari uh, dari laporan itu it's called Advance Australia Fair is for we are young and free. Awalnya ya ini liriknya for we are young and free. Jadi for we are one and free. Jadi semangat kesatuannya ditonjolkan itu. Earlier this year, the leader of New South Wales State, Premier Gladys Berejiklian, suggested the change, saying the current wording ignored Australia's First Nation culture. Baru di awal tahun ini, the leader of New South Wales State, pemimpin dari South Wales ini wilayah wilayah Australia, Premier Gladys Berejiklian, suggested the change, menyarankan perubahan terkait dengan
eh, eh, bukan Australia and changing young and free to one and free takes nothing away. I believe it has much. Oh, lihatnya itu sebenarnya ya nggak apa-apa, nggak ada kelihatan apa-apa sebenarnya. Itu cuma sekedar lirik gitu loh menurut menurut Prime Ministernya ini. Tapi dia percaya bahwa itu akan menimbulkan sesuatu yang lebih berdampak. Kayak sesuatu ini hanya dari lirik lagu itu tadi, dia berharap bisa menimbulkan semangat kebersatuan dari masyarakat Australia gitu. Yang who is a konservatif, maksudnya konservatif itu maksudnya Australia ini kolot, tradisional banget gitu lah. It recognizes the distance we have traveled as a nation. It recognizes that our national story is drawn from more than 300 national ancestors and language groups and the most successful international nation of Earth. Ini menunjukkan bahwa jarak yang telah kita lalui sebagai sebuah bangsa itu menunjukkan bahwa cerita nasional kita, kita bercerita telah ditulis, telah digambar lebih dari 300 suku dan kelompok bahasa, and we are the most successful multicultural, adalah bangsa yang paling sukses, bangsa dengan budaya yang sukses. We also say the James celebrated unity Australia formed during the coronavirus pandemic. Opposition leader Anthony Albanese commented that the country should be proud of the fact that we have the oldest continuous civilization on planet right here with First Nation people. Uh, Leader oposisi, partai oposisi Anthony Albanese berkomentar, speak out of the fact that we have the oldest continuous civilization on planet right here with First Nation people. Ini kita bangga dengan fakta bahwa kita ini adalah salah satu peradaban yang masih berlanjut dan eh, salah satu yang tertua ya. The oldest continuous civilization on the planet right here with First Nation people. Jadi kira-kira di sini yang paling nggak nyambung, paling salah yang mana ya? Kira-kira teman-teman. Berdasarkan ini tadi, bentar. Ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Ini pertama Australia National Anthem change line. Ini kan jelas ya, udah ada ya. Terus the line change are yet to be realized due to the pro and contra in Australia. Australia government wants to witness the people. Nah, ini kan selalu cepat tadi. Australia is a multicultural nation with more than, nah ini udah disebutkan. National anthem line change hope to increase unity of, nah ini berarti ini udah pasti udah ya kelihatan. Australia government wants to recognize all the culture, mau mengakui dan mengangkat seluruh budaya dari masyarakat mereka. Soalnya sebetulnya ini ada sebuah statement udah disebutkan tadi udah jelas banget. 300 national ancestries. National anthem line change hope to unity. Yang paling gak nyambung sini adalah the line change are yet to be realized due to the pro and contra in Australia. Eh, Perubahan itu akan belum direalisasikan karena ada pro kontra di dalam Australia. Dan di sini faktanya adalah eh, ya udah pasti ada tanggalnya disebutkan bahwa mulai 1 Januari mereka akan mengumumkan dan habis itu ya segera Australia itu siapkan dijadikan. Jadi seperti itu. Kita cari yang lain ya soalnya ya ini unstated. Tes, halo teman-teman. Jelas ya tadi ya. Udah ini. Ya udah aku baca aja ya.
by 250, by 2050, there will be another 2 to 3 billion people on Earth, and the planet's population will consume twice as much food as now. Inilah mulai 2050 akan ada sekitar 2 sampai 3 miliar orang, dan populasi planet akan mengkonsumsi dua dari kebanyakan barang yang kita konsumsi sekarang sebenarnya di saat sekarang. For 50 years, farmland pada 50 tahun, untuk 50 tahun, dengan pertanian akan tumbuh dengan biaya dari kita kan subsidi yang uh, you and already more than two-thirds of agricultural land is either in use or protected, dan sudah 2/3 dari lahan agrikultur ini sudah ada atau sudah dilindungi. Jadi ya sisanya berarti kan tinggal 1/3 aja di bumi ini. Nah, sebagai hasilnya kita harus mendevelop mengembangkan teknologi untuk eh, apa output hasil dari 10 sampai 15 eh, jagung-jagungan, kalori dari jagung-jagungan. Particularly if we are feed long process of feeding our legal. Jika kita ingin sebagai negara berkembang itu populasi kita itu juga seimbang dengan eh, sumber makanan kita untuk memberi makan populasi yang berkembang sangat cepat ini. Population, ya, nature. Dia membuat eh, beberapa saran strategis ya, yang dia sebut sebagai food wage for Amerika, sebuah kontinen yang menghadapi tantangan yang paling besar dalam meningkatkan produksi mereka. Saya percaya bahwa eh, the responsible use of genetic is one of the key. Jadi penggunaan rekayasa genetik yang bertanggung jawab itu adalah salah satu kunci. Dia menyarankan bahwa memetakan gen dari beberapa tanaman kayak jagung, eh, ke tanaman-tanaman pertanian seperti yams, plantains, and cassava, and selecting genetic trait, menyeleksi kekurangan genetik mereka itu akan meningkatkan eh, produksi dan juga meningkatkan eh, toleransi kekeringan, ketahanan ketahanan penyakit, dan juga nutrisi konten dari nutrisi dari makanan tersebut. Improving agricultural inputs and practice is also essential. Kalau sebenarnya ya kita baca baca soalnya ya. All of the following attempts are potential to increase food production in the future, except. Nah, ini kan soalnya kan tentang eh, following attempts. Following attempts itu peluang, peluang untuk meningkatkan produksi makanan di masa depan. Kecuali, nah ini kita baca opsinya ya. Sequencing the right genomes of several crops. Nah, ini kayak yang sama semua ya, yang di kalimat-kalimat paragraf ketiga atau paragraf keempat tadi ya. Conducting careful attentive selection of main crops. Ini maximizing the use of technology to crop. Ya, kalau ada. Compost making with chemical fertilizer combination. Cultivating the likely genetic traits. Cultivating ini ya mengurangi. Yang paling nggak nyambung ini deh. Ini kan nggak ada semua ya. Seperti genomes. Kita apa penyeleksi ya gennya itu dari genomnya itu dari conducting careful attentive selection methods. Nah, itu penyeleksi.
Terus itu genetic rate yang ada di mana tadi? Ini genetic rate. Nah, ini kan yang paling nggak disebutkan di sini tadi kan kompos. 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 Jadi jawaban yang paling salah, yang ini dimaksudkan adalah kecuali ya, yang D. Compost making with chemical fertilizer combination. Pembuatan kompos dari biji, utilisasi dari kimia. Ini kan nggak sama sekali ya. Data kimia ini kan nggak dimention di sini. Kita cari lagi soalnya statement. Statement. Nah, ini belum belum dibahas kemarin. Teman-teman, mungkin ada yang bisa baca. Halo, kok sepi teman-teman? Tes tes. Relawan, siapapun. Kemarin yang baca itu kemarin siapa ya? Lupa aku. Afwan siapa itu? Bentar, tak lihat deh. Saiful. Ada orang nggak Saiful? Halo. Nggak bisa Inggris, sawan aja sawan. Iya, Sahwan mana Sahwan? Join dah. Mm, mm, mm. Atau yang lain mungkin? Nggak apa-apa kok. Sambil latihan baca. Ini juga topiknya tentang oke, nah, saya tuh tes tes Sahwan ini sebenarnya dia diem karena gini habis kayaknya. Ya udahlah. Kita kita baca ya. Tak bacain aja. The Medan Police in North Sumatra arrested 41-year-old Julian Tenggol, 41-year-old in 2001 for allegedly spreading a hoax after the two published a video on YouTube. In the video, a police officer is accused of failing to pay his vehicle tax. Jadi di sini konteksnya adalah polisi di Medan, di Sumatera Utara itu menangkap pria bernama Joni Nanggolan yang belum memiliki tahun dan itu yang ini setelah ketahuan menyebarkan hoax yang dimana dua orang ini publish video di YouTube. Di videonya itu eh, a police officer accused of failing to pay his vehicle tax. Jadi di video itu bagi kontennya adalah dia membagikan hoax tentang seorang tugas polisi ya, eh, kayak nggak bayar pajaknya gitu. Itu juga ada si Police menangkap Police arrested the two YouTubers on Tuesday after Jonia's channel, Jonia News, and Jonia News Weekly published that video on August 10. Polisi menangkap orang setelah eh, setelah mereka mempublish video pada tanggal 10 Agustus. Videonya menunjukkan bahwa orang itu mengekspos tentang mobil yang terdaftar atas nama Polisi Officer name Johansen Giting. Ini kok Johansen ya namanya orang Indonesia Johansen. Johan Ginting was in possible tax arrears of 3,7 million US, 249 dolar, 3,7 juta. Jadi di video itu terlihat bahwa si YouTuber itu mengekspos memperlihatkan tentang sebuah mobil yang terdaftar dengan polis apa nopol police officer name Johansen Ginting yang memiliki ketinggian pajak kemungkinan sekitar 3,7 juta. Nah, itu kan dia mempublish itu, tapi yang dia publish itu si polisi ini beranggapan bahwa itu hoax dan itu menyangkut soal sebuah institusi kepolisian. Jadi karena itu tentang salah satu anggota institusi Polri gitu loh. The YouTuber says they managed to find out about the alleged.
tax amidst the checking data benefit dan Sumatra Vehicle Document Registration Center online database. The police said the arrest was made as Julia and Benny were accused of spreading rumors under Articles 45 and 45A of the, nah ini bahasa Inggris ini. Pasal 45 dan 45A lah. Ya. Jadi YouTuber ini eh, ditangkap, ini ditangkap, ya mereka beralasan bahwa mereka udah ngecek plat itu di kayak apa ya, Samsat atau apa gitu. Kalau semua vehicle dokumen registration yang ini semacam Samsat lah. Terus polisinya ini bilang kalau eh, di si Doni sama si B ini ditahan setelah menyebarkan hoax dan mereka dikenakan pasal 45 dan 45A dari undang-undang tentang Electronic Information and Transaction Law, which carries maximum sentence of 6 years imprisonment, yang mereka dapat hukuman kira-kira 6 tahun penjara setelah menyebar hoax. Ini penyebaran hoaxnya kayak eh, mereka ini nggak bayar pajak gitu loh, dan tanggungan pajak mereka itu sama 3,7 juta. Jadi 3 juta. Nah, ini mereka dikenakan pasal ini 45 dan 45A. Terus terkena mentok penjara. Nah, yang ditanyakan statement ini yang benar, yang correct. Which of the statement is correct about the passage above? Di manakah statement di bawah ini yang benar dari bacaan di atas itu. Kalau di video ini Edward arrested for spreading hoax on YouTube. Johannes Ginting was in tax evasion of 3,7 million. Junior and Benny accused of spreading a hoax charge under the Article 45 and 34. Junior Nanggolan and Benny Edward Hasibuan spread a hoax in the two videos on YouTube. The video uploaded sedap. Kira-kira jawabannya apa, guys? Setelah membaca bacaan itu tadi. Kira-kira yang paling benar yang mana? Kelihatan nggak? Nah, ini. Yang A ini kan ya benar, tapi yang kan yang sebenarnya jadi ini salahnya bukan anu ya. Menurut kalian ini kalian juga harus teliti tentang ketika kalian ketemu di soal-soal modelan salah ini ya. Jadi apa yang A ini opsi A ini salah kenapa? Karena yang disebutkan cuma Benny dua, yang satunya yang Johansen tadi nggak disebutkan itu Johannes ya. Terus yang kedua ini Johannes Ginting was in text. Nah ini sama. Kelihatannya beda cuman dia angkanya itu tadi loh. Dua-duanya di sini nggak disebut dengan lengkap. Johnny and Benny accused of spreading a hoax charge under, nah, ini 5 N 5A harusnya ya. Nah ini malah 54. Nah ini salah ini. Kita nah, tapi yang dia nggak bisa. Johnny Nanggolan and Benny Edward Nasution spread a hoax in the two videos. Memang dua video kan satu ya? Yang satu after the two ya. Nah, the video upload in upload in August for case of Sinan Bulan and Benny Edward Hasibuan. Jadi kira-kira yang benar kan antara D sama E, tapi yang D ini kan videos. Tapi kan video itu kan diupload di channelnya si Jonia itu ya. Nah, mereka kan berdua, memang orangnya berdua, tapi channelnya cuma satu, videonya cuma satu gitu. Jadi ini salah, yang benar kan sebenarnya video uploaded in 10 Agustus ya 10 Agustus itu video yang diupload meneliti dari kasus Johnny Plate
Ini dua hasibuan itu. Terus yang ke-12 ini, in which paragraphs mention the article used to accuse Julian and then the question. Mention the article. Artikel ini pasal. Ya ini pasalnya kan udah jelas ya. Ini kan bagian dari ini tentang tadi tentang pasal 45 dan 45A. Tadi itu nah, nah, ini pokoknya soal-soal seperti ini ya. Jangan sampai jangan sampai terlebar, jangan sampai salah. Rugi aja gitu soalnya. Soalnya soal gampang. Kan kayak soal gini kelewat, tembus, salah, ya rugi aja. Jangan sampai salah di soal kayak gini. Terus sama pros, jadi pasti ini karena soal yang perlu ketelitian tapi juga perlu butuh analisis tinggi. Soalnya nggak ada sama nggak ada gitu loh di bacaannya aja. Nah ini standard question lah. Kita lihat kita tadi. Presiden Jokowi, his name coordinating legal, political, and security affairs Minister Menko Polhukam Mahfud MD sebagai ketua dari Kompolnas, the chairperson of the National Police Commission Kompolnas pada dari 2020 sampai 2024. Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Presiden nomor 54 dismissal and appointment of Kompolnas. Ya, penunjukan Kompolnas lah intinya. Issue on also melihat beberapa uh, state official, law enforcement expert, and juga mengangkat state official, pejabat lainnya, dan juga di expert and public figure taking up various posts within the state body. Commerce member will be tasked with assisting the president in determining the direction of the national police, as well as providing input regarding opinion and ini kan, semisal kalian ketemu soal gini, ya padahal kita baca soalnya dulu, jangan ke susu baca lalu baca soalnya dulu ya. Nah itu, what is one of the components test? Eh, mana salah satu dari tugasnya Kompolnas itu tadi? Nah ini kan disebutkan di paragraf 2 ya, Kompolnas memiliki. Nah ini kan tugasnya, ditugaskan. Tadi tugas Kompolnas ini apa? Ini kepolisian, di nama kementeriannya Polhukam. Salah polis. Nah, ini kan ada, berarti kan kemungkinan benar ya. Kita cek siapa yang lain dulu. Nah, ini kita tarik ya. Terus C, providing input of appointment and dismissal police chief. Mana ini? Providing input. Providing input regarding the appointment and dismissal of police chief. Nah, ini juga benar. Issued law enforcement expert and tidak ada appointed tipe tiga juga. Jadi providing input of appointment and dismissal. Providing input of appointment regarding. Oh, salah satu ya. Kalau kalau jawaban yang mana tadi? Yang B ini kurang spesifik teman-teman. Kan kepala member prioritas diposisikan untuk presiden. Nah, itu Mbak tuh. Nah, as well as ini kayak contohnya gimana gitu. Example like apa providing lagi. Ini kan kalau ini itu eh bentuk spesifiknya kayak gini, providing input regarding the appointment and distribution. Nah, itu. Jadi jawaban yang mana itu berarti bukan B tapi BC, providing input of appointment and dismissal of list gitu.
Sebenarnya ini B juga pernah, tapi ada yang benar itu. C. Ini sebab itu untuk penunjukan dan pencopotan dari Polri itu nanti itu jawabannya. In which paragraph mention the members of Kompolnas? Paragraf mana yang mention anggota Kompolnas? Bisa. Nah, ini kan yang ketiga tadi perlu dibaca ya. Home Minister Tito Karnavian berikan. Nah, ini kan yang mention anggota Kompolnas. Ya, ini dari Pak Dirjen. Nanti, ini kalau kalian tahu kan mantan Polri, mantan jenderal. Who previously served as National Police Chief was appointed Kompolnas Deputy Jackson. Below is the member of state party. Nah, ini kan penunjukannya kan, nah disebutkan di member dari Polres ini. Nah, ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ya sebagai dulunya sebagai deputi dari Kompolnas. Nah, ini terus dari Menkumham, dari Hukum Yasona Lauli sebagai member of the state body. Other members include Benny Joshua Mamoto, Pujatera Chandra, dan Albert Suko. Nah, ini kan banyak. Nah, ini berarti ada di nomor tiga. Yang nomor satu, nomor dua kan banyak. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Atau ada kesulitan, ada pertanyaan mungkin. Sudah jam 4 akan kita lanjut ke materi selanjutnya biar enggak ke potong banyak di materi. Ini potong ya kita teman-teman. Biar besok mungkin nanti sama kamu tinggal latihan soal. Ada kesulitan teman-teman atau ada sesuatu yang kurang dipahami? Ya, Tidak. tidak paham ya, paham ya. Oke, oke, oke. Kita lanjut, cek, cek dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, Canva, Canva. Ya, teman ya. Oke. Jadi, untuk hari ini kita sebenarnya cuma bahas dua. Eh, Tadi kan utang dari minggu lalu ya. Tadi hari ini cuma bahas dua. Jadi, jadi, sudah sudah banyak kita bahas. Hampir seluruh subbab dari SBD, UTBK, dari itu sudah dibahas. Jadi, sekarang ini tinggal dua, reference question sama predicting. Jadi kalau proses sama kayak tadi stated and unstated question. Jadi ini udah nggak perlu kita bahas. Yang kedua ini pertama itu reference question, pertanyaan yang reference question adalah soal yang menanyakan kata ganti, pronoun atau kata tertentu yang merujuk pada sesuatu dalam teks. Nah, reference ini biasanya bentuknya itu menunjukkan kata ganti. Kan ini apa gitu kayak misal they, she, it is, that, this, those. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ya lebih paham soalnya. Soalnya what bla in paragraph one equals to biasanya the word it, the word those, the word what, itu kan pronoun ya. Ada kata gantinya. Nah, kata gantinya itu siapa sebenarnya? Itu
Bisa Inggrisnya. What is the word she in the sentence refers to? Nah, kita di pemerintah juga siapa dulu yang udah disebutkan di kalimat sebelumnya atau di awal-awal paragraf itu sudah disebutkan. Nah, kata she ini bebas siapa muncul siapa itu kan bacaan itu. Jadi ini juga salah satu soal-soal yang mudah sama kayak itu true and false. Nggak perlu analisa terlalu mendalam, tapi kalian juga harus teliti. Apalagi kalau misalnya kalian ini kesulitannya dalam bahasa Inggris, pasti ya agak agak lama. Ini akan saya sedikit mengulas sedikit. Ya, dia lihat aja. The word those in line 4 refers to, nah, those ini di sepakat atau di, mungkin kalau di keempat itu masuk. Nah, what does word bla 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 refer to, ya, kayak si is that it, bukan saya it sih. It refers ke siapa, refers ke apa. Ya, nah, lanjut. Strategi untuk answer. Caranya itu satu, kita ikat teruskan dalam soal. Terkadang ada soal yang kata baik tidak tadi jadi itu baik ditebelin di dalam soal. Tapi kan kita enggak itu. Enak ya. Ini ujian materi ini kita harus mual di dalam paragrafnya itu, di dalam bacaannya itu. Dan menanyakan it. Nah, it-nya itu di mana? Kita cari di bagian pertama, misal nggak di soal ya. Ini di bagian pertama, di bagian kedua, di bagian ketiga. Terus lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Apa kita melihat kalimat sebelum dan sesudahnya? Nah, ditanyakan itu kan misal it gitu kan. Itu mau juga apa? Nah, itu kalau ini kita lakukan ya kalimat itu sebagai bahan konsep yang dimaksudkan it ini siapa sih? It ini merujuk ke apa gitu. Jadi kita pahami konteksnya dulu dengan mencari menangkap kalimat-kalimat sebelum atau sesungguhnya. Biasanya sebelumnya, di kalimat-kalimat sebelumnya itu jelaskan penggunaan it atau rencana yang di dalam bahasa Inggris itu terjadi ketika ada penyebutan kedua. Jadi pasti di sebelum sebelum pronouns itu muncul, pasti sebelumnya pasti sudah disebutkan dalam bentuk lain. Pak, gitu misalnya perempuan atas nama misal eh, Dilan, Dilan, ya Dilan semisal, atau cowok atas nama Dilan. Nah, itu pertama itu ngapain dalam satu kalimat pertama, terus di kalimat kedua itu ganti ini lagi jadi ini atau jadi si gitu. Itu untuk benda, semisal benda apa disebut di kalimat pertama lah, itu di kalimat kedua dan seterusnya itu. Tentu kata benda yang paling logis. Jadi ini mana? Terus yang keempat ini pastikan sesuai jumlah singular atau pas tunggal atau sama. Kayak semisal hmm, ini kan kata itu kata benda ya. Kata ganti untuk kata benda. They ini kan jamak ya. Mereka si kali itu kan. Di situ di sini. That itu kayak di sono, di sana gitu. Nah, di sini tunggal. Di sana dat ini tunggal. Maksudnya di sini di sana tapi tunggal gitu loh. Kalau di sama those ini di sini tapi banyak. Maksudnya banyak orang atau banyak maksudnya. Those itu di sana jauh tapi sama. Misalnya do sama that itu di situ. This sama this itu tapi this sama this itu kalau di sini singular. Nah, di sini plural gitu. Di situ di sama di sini ada sama-sama di sini. Tapi konteksnya adalah ini single kedua. Ini kok. Ini single, ini juga plural. Sini di sana di sana lebih banyak gitu. Nah, selain nemu tadi kita
kita kembali ke berarti ya sudah paham ya. Kita langsung latihan soal ada paham ya, aman ya soal. Nah, kok pada dikti apa dulu. Nah ini Mas Korea. Nah nah ini kan udah dimulai ya, soalnya nah, ini di sini kalau udah ditandain ini berarti ya audit sih. Dari Bob ini. Ini soal tentang events ya. Saya coba baca dulu. North Korea's COVID outbreak began with citizens touching alien things that had fallen near its South Korea border. State media in Pyongyang has claimed citizens were urged to be vigilant around objects that may have blown across the border from the south. Uh, COVID tes suaraku kedengaran nggak teman-teman? Tahu gangguan suara tes. Dengar. Dengar ya jelas ya. Kedengeran tapi patah-patah, Kak. Oh patah-patah. Oh iya, iya. Iya. Dari awal. Saya awal nggak bilang. Soalnya kirain cuma punya satu orang aja. Nanti nanti kalau apa? Nanti kalau nanti bilang ya. Mesti di chat aku nggak baca chat soalnya itu. Langsung langsung dipotong aja. Nggak apa-apa. Biar gitu loh. Biar tahu ya. Oh, nggak jelas. Coba tak. Nanti satu ya. Terus misal kita patah langsung bilang aja. Langsung potong omonganku aja. North Korea's COVID outbreak. Nah, penyebaran COVID di Korea Utara ini mulai ketika Korea itu menyentuh alien things that had fallen yang jatuh di area Korea Selatan. State media in Pyongyang has claimed media-media dari Pyongyang sudah diklaim oleh citizens eh, diminta untuk vigilant harus berhati-hati berada di sekitar objek ya kayak apa ya disebutkan tadi ya alien things itu tadi harus berhati-hati ketika mereka berdekatan dengan objek itu. Korea activists in the South have flown balloons across the border to send leaflets and humanitarian aid. Tahun aktivis ini udah apa ya, mengumpulkan apa ya menganukan balon across the border to send leaflets and humanitarian aid. Nah, ini leaflet ini apa, Bang? Response says there's no possibility it could have crossed the border in that way. Sebenarnya seperti apa? Seoul itu ya Korea Selatan mengatakan bahwa tidak tidak ada ke, there is no possibility, tidak ada kemungkinan COVID COVID akan menyebar dari situ. Nah, ini that way ini date-nya ini waiver kemana? Ini kan nanti ditanyain. According to North Korea state media, an official investigation found people began infected with virus early on in the outbreak after coming into contact with unidentified materials in the software border.
eh, setelah oh Pyongyang ini Korea Utara, sorry lupa aku. Setelah setelah manifest dari Notoya dari media Notoya ini sebuah investigasi ini secara resmi menemukan bahwa dua orang ini terinfeksi oleh virus setelah eh, me- mengalami kontak dengan ya barang alien itu tadi, alien things itu tadi di daerah Korea Selatan. An 18 years old South Korea and 5-year-old child tested positif. Nah, dua orang itu tadi ya seorang tentara berumur 18 tahun dan juga anak berumur 5 tahun tes positif nah COVID setelah di di awal April setelah menemukan objek itu tadi. Hill in Ivory. Ivory ini kayak mungkin di wilayah di bagian Korea Selatan gitu ya. Since then, state media said the malignant COVID-19 virus has rapidly spread in the DPRK. DPRK ini kepanjangan dari North Korea ya. North Korea pokoknya DPRK ya. As a result of the investigation, people in the country are instructed to vigilantly deal with alien things coming by wine and other climate phenomena and balloons in the areas along the demarcation line and jadi pemerintah itu selama menjalani investigasi rakyatnya itu diminta wis gak usah dekat-dekat dengan barang-barang aneh gitu takutnya mereka ini setelah investigasi itu nyebutnya adalah yang aneh itu tadi anyone who notice a strange object siapapun yang melihat objek asing yang satu report it jadi ketika mereka pilih hal aneh itu mereka diminta untuk melaporkan immediately segera mungkin so it can be swiftly removed by an emergency activity supaya hilang uh, supaya cepat dibersihkan dibuang although the report did not mention software directly so Unification Ministry strongly denied the note's explanation for how COVID could have got into the country. Meskipun laporan itu tidak secara langsung menyebutkan tentang Korea Selatan, tapi eh, orang-orang Seoul, maksudnya pejabat-pejabat di Seoul itu eh, membantah penjelasan dari Korea Utara ini tentang bagaimana COVID bisa sampai ke negara mereka. Gitu. Padahal kan ini, the closest border between the Koreas is one of the most heavily guarded in the world. Kan kita tahu ya, maksudnya Korea Utara ini kan sangat tertutup gitu. Memang ini enggak, stanya ini memang agak maksudnya serumpun tapi musuhan gitu loh. Kan Korea Utaranya ini kan memang menutup. Harusnya kan ya Korea Selatannya ini anggap aneh aja kok bisa barang kayak gitu masuk. Maksudnya kok bisa tuduhan mereka itu tuduhan dari Korea Utara itu itu kan ya pasti mereka tahu loh negara mereka itu. Dan nggak mungkin Korea Selatan ini masuk. Apalagi kayak ini kan udah disebutkan one of the most heavily guarded in the world. Salah satu yang paling ketat dengan dunia. Terus and Soviet activists have for years launched balloon across the divided with anti-North Korean messages. Tapi ada juga sih aktivis yang melaunching balon eh, tujuannya untuk melewati apa area perbatasan itu tadi dengan pesan ya anti Korea Utara, anti Korea Utara, kritik gitu. Sejak akhir April, Korea Utara ini udah has been battling increasing wave of 4.7 billion case of fever. 4,7 juta rakyat mereka ditemukan kasus demam itu. Believed to be the COVID infection, Kim Jong-un described the outbreak in May as the greatest turmoil to fall on our country since the founding. Ya, Kim Jong-un ini deskripsi ini salah satu eh, apa ya sebuah kebakaran yang paling gede setelah negara mereka ditemukan itu. Jadi agak-agak shock gitulah maksudnya si Kim Jong Un ini.
ketika ada penyebaran uh, COVID ini. State media reported until this year, the exclusive nation it claimed to be completely COVID-free, although some experts believe the virus may have been circulating before then. Its population of 25 million is vulnerable to the lack of a vaccination program and poor healthcare system. Although in recent weeks there have been media reports that Pyongyang has started overseas in this. Jadi kalian tahu lah ya, pada saat itu di tahun 2020, Korea Utara ini mengklaim kalau memang mereka itu nggak ada kan kasus kasus COVID. Ya mereka itu ngeklaimnya itu karena kalau kalian tahu ya mereka itu ngeklaim gitu karena ayatnya itu memang nggak dites. Jadi padahal ya tempat tempat kasus ayatnya itu demam padahal harusnya ya mungkin kalau semisal setengahnya ada dites mungkin ya bisa aja ada kasus COVID yang terdeteksi dan mungkin banyak yang demam aja 4,7 juta orang gitu. Oh, peaknya Kim Jong Un kan di situ, guys. Nah, ini yang ditanyakan ya, nomor satu ya. Nah, ini dat dat itu di sini. Nah, ini sih lihat lihat dulu lah siapa nih. Bisa lihat yang COVID. Cek dulu. Yang siapa, guys? Suara aku aman kan, guys ya? Halo, tes. Halo, halo. Aman dari tadi. Aman Kak, aman. Oke, 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 siap, siap. Ini dat ya. Berarti in response, Seoul says there's no possibility COVID could have caused the border in that way. Nah, in that way ini maksudnya apa? Kita cari. Nggak mungkin di bawahnya ini nggak mungkin soalnya di bawahnya ini udah ada kenyataan lagi. Jadi pasti ya sebelumnya. Eh, kita coba mungkin dari sini ya, dari pertanyaan apa pernyataan satu kalimat sebelum kalimat ini ya. For years, activists in the South have flown across the border to send leaflets. Ini kurang tahu saya artinya apa lupa. Leaflets and humanitarian aid. Aktivis ini dari Korea Selatan ini meluncurkan balon untuk melewati batas batas antara Korea Selatan dan Korea Utara itu menghubungi Leaflet and humanitarian aid. In response, Seoul says there is no possibility COVID could have crossed the border in that way. Maksudnya ini ya, maksud pernyataan ini Korea Selatan ini kan dituduh menyebarkan COVID ya. Kan memang kebetulan ada aktivis dari Korea Selatan ini mengirim action leaflets and humanitarian aid. Respon setelah Seoul Korea Selatan ini ditutup, mereka bilang, pemerintahnya bilang, there is no possibility COVID could have crossed the border in that way. Jadi dong, COVID menyebar lewat balon menurut mereka. COVID menyebar menyebar lewat balon. COVID in that way ini kan pakai balon ya. Nah, in that way ini apa berarti? That way ini berarti ya ini leaflet sama humanitarian aid kan there's no possibility COVID could have crossed the border in that way. Jadi jawabannya apa tadi? Leaflet aktivis alerting COVID spread object blown. Leafletnya apa ya? Sebenarnya kalau dites UTBK nggak bakalan bisa gini sih. Cuman ini kan dibahas aja. Salah bahan humanitarian aid. Bantuan kemanusiaan. Iya, humanitarian bantuan kemanusiaan. Kan nggak mungkin ya penyebaran virus COVID itu menyebar dari bantuan kemanusiaan. Kan niatnya baik, niatnya tulus juga sebenarnya. Tapi kan memang ini gara-gara aktivis jadi ya mereka agak curiga dari pihak Korea Utaranya juga. Wih, tanya kok bisa cuaca itu? Ya caranya kan mereka memang tujuannya untuk mengirimkan selebaran ya leaflet sama humanitarian aid. Jadi jawaban nomor satu ini ya A gitu. Nah ini the word the virus in paragraph 1 refers to COVID.
Ada yang bisa jawab, guys? Baca, baca. Minat. Ini udah mau setengah lima ini. According to North Korea state media, an official investigation found two people who became infected with the virus. Ya, virusnya apa, guys? COVID lah ini jelas. Virusnya apa? COVID. According to an official investigation. Nah, the word the country in paragraph 2 refers to the country. Ya, Pak. Since then, state media said the variant COVID-19 virus has rapidly spread the TPRK North Korea. As a result of the investigation, people in the country are instructed. Jadi ini kan udah di-mention ya sebelumnya. Tentunya ini ini TPRK di Korea. Di country-nya mana? Ya TPRK. Terus the word the Koreas in paragraph 3 refers to apa itu? Between the Koreas is one of the most heavily. Nah, between the Koreas ini ya, ini kan apa batasnya otomatis ini disimpulkan ya bahwa Korea Selatan sama Korea Utara, between the Koreas, North and South Korea. The word the exclusive nation in paragraph 4 refers to, nah, paragraph 4 ini, eksklusif, klaim between completely. Nah, ini betul sini, Korea Selatan, apa Korea Utara, eksklusif. Eksklusif ini kalau nggak salah artinya sama kayak eksklusif ya tertutup kan negara mereka si Korea Utara ini. Mereka kan ngeklaim kalau mereka kan ya akal-akalan mereka aja exclusive nation. Ini yang dimaksud exclusive nation ini kan ya udah disebutkan si Korea Utara ini. Apa ya, mereka sebenarnya nemuin 500 juta kasus demam diangkat nggak dites sebagai infeksi COVID malah dibiarin aja. Ya, jadi, oh ya, ini udah jam segini soalnya. Ini sebenarnya soalnya tadi masih banyak ya. Evans ini. Pokoknya Evans ini banyak. Evans ini salah satu soal yang gampang lah. Makanya jangan jangan kecolongan di sini kalau bisa. Ini kalau kalian paham konteksnya gitu. Pokoknya kalian harus nangkap kata sebelum lah, kalimat sebelum sebelum kata yang ditanyakan itu tadi. Kemarin kan sebelum ini, jangan setelahnya. Sebelum ini. Jadi kalian Evans ini sering muncul juga. Evans terus vocab, pertanyaan tentang vocab. Dari tentang kata ini artinya apa, yang bentuk kayak sinonim, bentuk kayak antonim gitu, sering untuk sama Evans ini. Oke teman-teman ya, saya belum nulis. Aman ya teman-teman ya, ada kesulitan nggak? Kita lanjut aja berarti kalau gitu. Nggak pasif ya, nggak apa-apa. Mana tadi? Oh kita stop sharing dulu, kita ganti. Kasih gini aja. Ganti mana enak? Hmm, tanpa. Nah, mana lagi? Reason. Kelihatan guys ya. Jadi yang kedua ini predicting paragraph. Jadi biasanya predicting paragraph ini sebuah soal yang biasanya menanyakan memprediksi isi paragraf selanjutnya atau memprediksi kira-kira paragraf selanjutnya sama paragraf sebelumnya itu tentang apa gitu. Paragraf selanjutnya atau sebelumnya dari teks berdasarkan konteks yang sudah diberikan. Jadi ketika membahas suatu paragraf itu kan biasanya ada kalimat-kalimat
terakhir itu yang dijadikan sebagai kunci untuk misal untuk memprediksi paragraf selanjutnya ya kalimat terakhir kalau kalau apa paragraf sebelumnya ya kalimat-kalimat di awal paragrafnya gitu. Nah, kuncinya itu kata kuncinya itu preceding, preceding, following, begin, and end. Preceding ini sebelum, before, sebelum paragraf sebelumnya. Kalau following, following itu paragraf yang mengikuti. Maksudnya paragraf yang mengikuti itu paragraf setelahnya. Preceding itu sebelumnya, following itu setelahnya. Begin. Kadang juga ada tipe soal yang kayak gini. Bentar. What will the next paragraph most likely discuss? Eh, apa paragraf selanjutnya ini kira-kira bahas tentang apa? Terus the paragraph following the passage will talk about, paragraf selanjutnya ini kemungkinan bakal ngomongin apa? Ya sama lah ini. Beda-beda tipe soal aja, beda bentuk soal aja. What is the preceding paragraph most likely discuss? Eh, Kira-kira paragraf sebelumnya ini bahas tentang apa kebanyakan? Terus kadang itu ada soal kayak gini juga. The paragraph should begin with. Kadang itu kayak ada soal yang bentuk soalnya ini ya predicting paragraf, tapi bentuk soalnya itu kayak di awal paragrafnya itu ada bagian numpang satu kata atau satu kalimat. Nah itu biasanya pertanyaannya kayak gini bentuknya. Paragraf ini soalnya dimulai dengan gimana, dengan kalimat yang bagaimana. Nah itu baru ada jawabannya di situ. Jadi nggak selalu tentang gini pertanyaannya. Tentang sebelum atau setelah paragraf itu kebanyakan akan membahas tentang apa. Berarti kan ini juga, strateginya adalah kalian juga harus, mengidentifikasi topik ya, mengidentifikasi gagasan utama tentang apa. Soalnya yang ditanyakan ini setelah sama sebelumnya dan konteksnya adalah kalian harus paham konteks dari paragraf atau passage yang disajikan itu kayak gimana, tentang apa gitu. Semisal passage-nya tentang olahraga gitu. Nah, olahraga itu tentang apa? Semisal bahas tentang spesifik, mungkin sepak bola atau timnas gitu ya. Nah, itu kalian harus nangkep dulu. Ini pokoknya paragrafnya ini tentang apa? Ya, misal tentang timnas. Nah, ini terus yang paragraf di situ membahas tentang, kemajuan timnas Indonesia, bukan ya, ya kemajuan timnas Indonesia di mungkin semisal contohnya ya di era Sintayong, terus ada apa perkembangannya, nah, terus semisal contohnya, nah ini kan nyambung sama tips yang kedua ya, berarti kan kalimat pertama atau terakhir. Nah, kalau pertama ini nyari nyari yang sebelumnya, kalau terakhir ini nyari yang selanjutnya. Semisal ya lanjut lah, semisal topiknya itu timnas. Nah, terus semisal kalimat terakhirnya ini, eh, pokoknya mengindikasikan tentang membahas mungkin beda pelatih atau beda beda topik, sesuatu topik yang sama mungkin dengan, penjelasan atau kalimat yang lebih, eh, memperlihatkan perbedaan yang lebih ketahuan lah gitu. Nah, tiga, kenali dan pahami pola teks. Nah, ini ada tiga pola ya. Spesial jika membahas masalah, biasanya, misalnya di timnas ya, mungkin di paragraf itu membahas tentang masalah, tentang problem di dalam timnas gitu. Nah, kemungkinan kan di paragraf selanjutnya kan lanjut ke solusi. Ini sama kayak konsep cause and effect, penyebab dan, akibatnya. Nah, ini kan masalah, lanjut ke solusi, terus konsep, lanjut ke contoh. Ini kalau kalau apa? Kalau menanyakan paragraf seterusnya ya, setelahnya. Bisa juga dibalik kalau ini menanyakan tentang paragraf sebelumnya. Sebenarnya kalau ditanyakan itu sebelumnya, terus, bentuk soalnya itu kayak gini, misal langsung tentang solusi, apa langsung tentang contoh atau langsung ke, penjelasan yang sudah rinci, penjelasan salah satu tentang poinnya. Nah itu berarti kan, salah satu apa namanya preceding dari apa paragraf sebelumnya mungkin ya bisa dilihat dari sini atau setelahnya. Misal masalah ya berarti selanjutnya tentang solusi. Misal konsep ya langsung ke contoh atau lebih detail lagi kayak setelah menyebut beberapa poin ya
lanjut ke penjelasan dari salah satu poin tersebut. Nah, setelahnya ya pilih jawaban paling logis dan nyambung. Bentar, tak contoh soal dulu. Ini udah lewat waktu lagi nih. Nah ini ya, ini kepanjangan. Panjangan ini aja lah. Nah ini kan, ini pertanyaan kayak gini kan kadang muncul. Should begin. Nah ini ada bagian umpang. Bisa dibaca dulu teman-teman ya. Mungkin dipahami dulu. Tak kasih waktu 2 menit. Mungkin nanti ada orang yang coba apa relawan yang mungkin coba jawab. Saya kalian mencoba memahami dulu lah. Ini kan soalnya juga kelihatan nih. Tak mute dulu bentar aku. Insya Allah nanti kita kelas akan end di 16.50. Udah ya, nggak usah lama-lama. Ada yang bisa bantu jawab mungkin. Kalau enggak ya tak baca ya. Wis jam segini soalnya. Ada nggak teman-teman? Barangkali mau latihan. Nggak ada kalau nggak ada ya. eh ini kan nama satu berarti which of the following sentence should begin the paragraph. Ini kan manifest ke ini ya. Ini kan ada bagian umpang. Nah ini kan jelas satu kalimat soalnya ada titiknya. Kira-kira ini kalimatnya ini apa gitu. Nah cara kita menjawab soal kayak gini itu kita lihat kalimat setelahnya aja. Nggak usah kita the whole paragraph kita baca itu kayak ya terlalu lama. Ya pasti akan memakan waktu. Ya kalian tahu sendiri LPE nggak bisa makan waktu banyak-banyak. Pasti bacaan kayak gini. Ini pun hitungannya ya pendek gitu. Bacaan banyak ya kayak gini tuh. Per paragraf itu bacaan itu kayak ada 3 sampai 4 paragraf. Nah ini gampang, simpel aja. Kalian tinggal baca kalimat setelahnya. Pokoknya kalian bisa menentukan ini kalimatnya ini bentuknya kayak gimana itu kalian buat setelah kalian baca ini loh. Kalimat keduanya ini. Scientists are now able to create new forms of life in the laboratory because of the development of gene splicing, the joining of gens, gabungan gen, gabungan gen gabungan. On the one hand, the ability to create life. Nah, ini kan udah penjelasan lebih rinci ya dari ini. Scientists are now able to create new forms. Menciptakan sebuah inovasi ya, berarti kan intinya ini. Menciptakan sebuah formula baru di dalam kehidupan laboratorium untuk mengembangkan ini loh, gen splicing, gen gabungan. Berarti kan
Kira-kira jawabannya apa? New. Ini kan now able to create. Create ini kan berarti kan sesuatu yang baru ya. Ini kemungkinan juga bisa ya. Misalnya ini detail di awal. There has been some new promising development in genetic engineering. Scientists are now able to create new forms of life in the laboratory because of kan cocok ya. New, sebuah perkembangan menjanjikan. Terus yang genetic research ini, genetic research has produced both exciting and frightening possibility. Enggak, ini enggak nyambung ini. Soalnya kan enggak tiba-tiba setelah itu kan enggak bahas exciting atau ini kan exciting and frightening ini kan positif negatif. Nah, ini kan enggak ada di sini. The benefits of genetic engineering have been proven recently by scientists. The benefit ini enggak bahas benefit. Ini menciptakan formula. Genetic engineering should not be developed as it disturbs national ecology. Ini malah bertentangan. eh bisa. Oh, enggak. Bertentangan ini. Scientists are now able to create new forms. Sudah bisa menciptakan formula baru. Kalau awalnya genetic engineering should not be developed as it disturbs national ecology kan enggak, salah. The limit of genetic engineering is the human mind itself. Ya, nggak nyambung ini. Ya, saintis kan juga manusia. The limit of human. Berarti harusnya yang paling tepat A. There has been some new promising development in genetic engineering. Ada eh, sebuah perkembangan, janji some new, beberapa janji perkembangan di genetic engineering, di apa teknik dalam apa men, meng, merekayasa gen itu tadi ya. Scientists are now able to create new. Nah, berarti kan ini dari kata new aja ini berarti kan ya ini nyambung sama ini new promising development. Nah, ini yang kedua ini this paragraph may be followed by a paragraph that discuss. Paragraf ini diikuti dengan apa setelahnya ini kira-kira. As a result, bentar, waste to play. Ada yang bisa jawab nggak guys? Oke ya, tak bacain aja ya. Setelahnya ini berarti kita lihat kalimat-kalimat terakhir aja. Some people feel that it could have terrible consequences. In fact, a type of corn engineered to kill a certain insect, apa, serangga, also tuned to wipe out desirable monarch butterflies. Butterflies itu apa namanya? Bahasa Indonesianya lupa aku. Capung, butterfly. Oh, fly itu. Lalat, apa kupu-kupu butterfly. In another accident, a genetically engineered type of corn that was approved only for animal consumption because it was toxic to human accidentally cross-pollinated with grown for humans. As a result, many countries ban imports of genetically modified corn for several years. Berarti kan ini tentang larangan ya di kalimat terakhir. As a result, many countries banyak negara yang melarang import dari jagung jagung modifikasi dari olahan gen itu tadi dalam beberapa tahun terakhir for several years. Dipanggil maybe followed by employment that discuss berarti kan mungkin bisa jadi alasannya ya berarti ya. The reasons. Nah, ini. Reason why people must support genetic engineering the process of. Nah, ini berarti jawabannya ya kemungkinan ya C. Soalnya apa? Di kalimat terakhirnya eh, hasilnya itu malah banyak negara itu membanet import dari genetically modified corn itu tadi, dari jagung modifikasi genetik itu tadi. Jadi di paragraf selanjutnya kemungkinan besar yang membahas tentang ini kalimat terakhir ini. Berarti kan tentang the reason for avoiding genetic engineering. Berarti mungkin ya ini apa alasan untuk malah sebaiknya nggak usah digubris tentang genetic engineering ini. Sebaiknya malah dihindari aja. Berarti jawaban yang paling anu ya ini bakalan menentang menentang paragraf ini.
alasan untuk menentang Wahab ini argumennya ada reasons for avoiding genetic engineering. Nah, ini banyak ini masalah bacaan ini. Ini waktunya udah mepet, dan bukan mepet, udah lebih ya. Enaknya gimana teman-teman? Dilanjut aja atau oh, masih ada ini? Atau kita sudahi sesi sore ini? Kayaknya teman-teman pun banyak yang anu ya, mungkin nggak sesuai. Ya saya minta maaf juga sih kemarin nggak bisa apa, nggak bisa ngadain meet. Ada Udahan, Kak. udahan ya, ada kuliah kemarin. Jadi kita harus tunda di hari Sabtu. Mungkin banyak yang nggak anu ya, nggak siap mungkin. Jadi ya harus memaklumi juga sih. Ngomong-ngomong, ya udah lagi ini kita udah iya aja. Ngomong-ngomong ini udah ada yang daftar SNBT teman-teman, atau masih berharap SNBP? Katanya udah dibuka ya SNBT-nya, pendaftarannya. Halo? Iya, Kak. Tapi yang daftar SNBP belum bisa, soalnya belum pengumuman. Maunya Yang sih lolos daftar, SNBP aja, Kak. ya, ya. Saya benar, gelap. Aduh, aduh, aduh. Ya, sedikit anu aja teman-teman ya, sedikit nasihat aja ya. Ini jam 16.45. Mungkin bolehlah kalian mengharap di SNBP itu nggak apa-apa. Maksudnya, ya ini sharing juga ya, sharing session aja ya. Dulu saya juga pernah di posisi kalian, maksudnya saya juga dulu pernah ikut SNBP dan juga SNBT. Dan memang SNBP-nya nggak lolos gitu loh. SNBP-nya gagal. Jadi saya juga dulu pernah ikut bimbel ini, bimbel kertas kosong juga. Dan memang ya pasti momentumnya itu SNBP dulu, baru baru SNBT. Eh, Kebanyakan itu kita kayak dibuat terlalu berharap sama SNBP, dan biasanya bukannya saya mendoakan, biasanya setelah kalian tahu SNBP hasilnya apa, biasanya di bimbel kertas kosong ini langsung sepi. Maksudnya kan otomatis juga ada yang keterima ya, dan ketika ada yang nggak keterima pun mereka nggak siap untuk SNBT gitu loh. Jadi banyak yang setelah itu malah motol bimbel, maksudnya banyak yang bolos bimbel, dan mereka nggak ngurusi SNBT lagi, nggak fokus ke SNBT lagi gitu. Ketika harapan mereka sudah patah, ya udah, mereka cuma berharap di SNBP, dan mereka eh, ya memang SNBP itu sah-sah aja, kalian berharap sah-sah aja, cuman bukan satu-satunya jalur gitu loh. Kalian juga harus SNBT ini penting juga. Kalau bisa ya segera daftar aja sekarang nggak apa-apa. Bukannya kalau semisal sekarang udah daftar pun, kalau semisal nanti keterima SNBP, bukannya otomatis nggak bisa ikut ya? Kan udah keterima juga memang. Materi nggak ada lagi kok. Udah, udah habis. Jadi mungkin itulah ya. Semangat ya teman-teman. Mungkin ini pertemuan terakhir kita. Minggu depan kalian udah kita switch mentor lah, switch pengajar. Jadi saya akan ngajar di kelas A, dan kelas B akan diajar sama Kak Putri dari kelas belah. Mungkin ya ini pesan saya aja. Mungkin besok kalau ditanyain, nah, saya juga belum konsultasi sama Kak Putri. Sudah sampai mana? Eh, Ya kalian terus terang aja mungkin. Ya nanti akan saya kirim lah materinya. Jadi terakhir mungkin kalian bilang sampai materi ini Kak, sampai materi apa? Dan mungkin kalian besok minta langsung aja, langsung latihan soal aja. Soalnya di minggu-minggu terakhir besok ya tinggal 2 minggu lah. Itu harusnya kalian lebih fokus latihan soal aja. Nggak usah terlalu banyak materi. Jadi kalian belajar materi itu sambil latihan soal aja sebenarnya lebih bagus. Dan kalau bisa ya saran saya jangan jangan juga di dalam kelas besok itu ya, apalagi ini tinggal 2 minggu ya, jangan jangan terlalu pasif banget banget gitu loh. Jadi
di sini apalagi kita ya ini mumpung bimbelnya juga gratis gitu loh. Manfaatkan kesempatan kalian sebaik mungkin untuk eh, mencari ilmu dari sarana yang gratis ini gitu. Jadi mungkin ya itu saja ya mungkin apa penutup dari saya. Mungkin ya itu ya sampai sampai jumpa teman-teman. Eh, Selamat merayakan Lebaran, selamat apa berjuang di pengumuman SNBP di jalur langit dan juga siapkan diri kalian untuk kemungkinan SNBT teman-teman. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Kak Aska sebagai fasilitator, pesan-pesan atau kesan-kesan enggak? Sebenarnya tadi udah dijelaskan sama sama Alvin juga. Jadi untuk fungsi mungkin tetap semangat, nasional, tantangan yang udah sih. Eh, apa kurang kurang keras gak suaranya? Apa audionya ya? Karena karena udah ya jadi langsung cek dokumentasi aja kak. Ya apa yang udah gitu. Udah sih. Nggak kedengaran Kak Aska, sumpah. Hmm, Oke. Ini volumeku udah tak fullin loh. Mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Untuk pertemuan hari ini, eh, kami ini berarti Kak Aska juga pindah ya ke kelas A ya. Mungkin itu ya. Mungkin besok kalian juga akan ketemu dengan mentor yang berbeda dan di minggu selanjutnya memang ya memang switch mentor. Jadi kalian akan bertemu dengan mentor yang baru lagi. Di subtes ini kalian akan bertemu dengan Kak Putri. Jadi ya saya mengucapkan selamat jumpa dan jangan lupa belajar. Semangat untuk mencapai cita-cita kalian, mencapai perguruan tinggi. Cita-cita. Ayo kuliah ini ya, bimbel ayo kuliah ini menjadi jalan dari kalian. Semoga eh, kalau bisa ya lolos SNBP, tapi kalau enggak ya tetap semangat, tetap berjuang di SNBT. Oke, baik. Em, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kak. Sama-sama. Oke, boleh live ya.